Pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, tetapi bahkan Jin Ruyan dapat melihat bahwa bukan karena kekuatan Raja Dewa Bulan Yin lebih rendah dari Raja Dewa Pertempuran, tetapi Yue Gaoge lebih rendah dari Feng Daoyu. Nenek moyang bayi darah bahkan lebih yakin. Apa yang diberikan 7 monyet bukanlah kekuatan langsung, tetapi secerca peluang. Kesempatan itu seperti benih. Jika bocah angin itu tidak bisa meledakkan kekuatan surga, dia hanya akan menjadi terkubur selamanya. Tapi Yue Gaoge berbeda. Kekuatan yang diubah oleh sehelai rambut Raja Dewa Yue Yin bisa digunakan oleh Yue Gaoge dengan cara yang sederhana dan lugas. Tapi bagaimanapun juga itu bukanlah kekuatannya. Bum bum bum. Tinju yang menggetarkan bumi, kegilaan dahsyat yang meruntuhkan gunung dan sungai, membuat kulit Sebize dan Yantai tiba-tiba berubah. Bahkan Yantai telah melupakan hubungan bermusuhan pada saat itu. Sebagai pria yang kuat, dia juga sangat terobsesi dengan kekuatan dan mendambakan. Dia melihat bagian depan tinju yang jatuh satu demi satu, tiba-tiba terpana di ruang bintang. Terus-menerus merasa, seperti jika saya menemukan bahwa menggunakan kekuatan dengan cara ini, itu bisa lebih tinggi. Tetapi pada saat Yue Gaoge, dia tidak berminat untuk menghargai kekuatan Dewa Perang. Mustahil, tuanku tidak akan kalah darimu. Aku juga tidak akan kalah darimu. Yue Gaoge tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima bahwa guru lebih rendah dari Yuan Qi. Apalagi membiarkannya, dia lebih rendah dari pencuri ini. Bahkan jika kamu dan aku sama-sama mendapat dukungan dari Raja Dewa. Tergantung pada kemampuanmu, kamulah yang akan kalah. Tanda seru. Tanda seru. Yue Gaoge menjerit dan meraung ke langit, dan bulan yang cerah muncul kembali. Dia memiliki kesombongannya sendiri. Murid Raja Dewa itu luar biasa, tetapi menjadi murid Raja Dewa adalah semacam kesombongan. Rambut panjang Yue Gaoge berkibar, dan tidak ada keanggunan yang terlihat lagi. Kekuatan kekaisarannya melonjak hingga ekstrim, membuat hati Jin Ruyan bergetar. Tetapi sekali lagi, Qin Yichen diinjak-injak dengan parah di bawah kakinya. Kamu sepertinya serakah akan hartaku, lalu, memberikannya padamu. Saya melihat Qin Yichen merendahkan, dan ketika dia membencinya, gunung pedang yang terangkat tinggi di atas kepalanya adalah gunung pedang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Jin Ruyan sudah tercengang. Ini adalah transformasi yang lengkap. Mereka bahkan berpikir bahwa teman Feng Dao adalah 2 orang sebelum dan sesudah. Untuk mengatakan bahwa 2 orang terlalu sempit, ini benar-benar 2 jenis keberadaan. Sebelumnya, mereka hanya dewa pedang dengan kekuatan luar biasa. Tetapi sekarang, tampaknya menjadi sinar cahaya yang melawan langit dan bumi. Yue Gaoge tidak bisa dipercaya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar. Mengapa pisau pencuri ini bisa mengalahkannya? Tanda seru. Qin Yichen hanyalah seorang kaisar. Tetapi kekuatannya sangat murni dan kejam, sangat menakutkan. Bahkan menganalisis satu persatu, Yue Gaoge memiliki kesempatannya. Dan sebagai Qin Yichen yang mewarisi keberuntungan naga asli, apakah itu kekacauan putih? Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Keengganan Yue Gaoge untuk bertukar adalah kekuatan yang menghancurkan tulang kaisarnya, dan darah kaisar mengalir deras. Ketika murid-murid lain dari Raja Dewa Yue Yin melihat ini, semua wajah mereka dingin dan keras, dan mereka datang ke Qin Yichen untuk mengepung. Tetapi yang terakhir hanya bermata dingin, dan mengguncang kembali beberapa murid Raja Dewa dengan dingin. Minum. Biarkan aku melihat siapa yang berani membantunya. Murid Raja Dewa tidak mau menakut-nakuti mereka dengan raungan. Tetapi tangan Qin Yichen, tombak guntur yang diubah oleh naga guntur, sudah cukup untuk membuat mereka takut untuk campur tangan. Siapapun yang maju harus mendapatkan tembakan ini. Ledakan. Pedang itu seperti naga. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dan tinju itu seperti gunung. Itu adalah kesombongan melawan langit dan medan perang. Yue Gaoge sudah terluka parah. Dan seluruh tubuh cahaya bulan berani memadatkannya. Tetapi Qin Yichen menghancurkannya. Dan bahkan karena kondensasi cahaya bulan, dia akan menderita tirani yang bahkan lebih mengerikan. Rambut pirang Qin Yichen melonjak ke langit, dan matanya yang dingin, tajam, dan menyala-nyala. Seolah berkata, Anda berani melawan. Yue Gaoge gemetar, dan pada saat itu sulit baginya untuk menekan rasa takutnya. Aura mencemooh semacam ini membuatnya merasakan semacam dingin dari tulangnya. Ketakutan semacam itu bahkan tidak datang dari warisan pedang pencuri dari 7 monyet, dan membanjiri murid yang merupakan Raja Dewa Bulan Yin. Yue Gaoge terlahir luar biasa, dan hanya bisa memandang rendah semut. Tetapi Qin Yichen dapat memahami bahwa ketakutan semacam itu adalah ketakutan murni. Ini seperti, bahkan jika itu adalah orang biasa yang tidak berlatih seni bela diri, kekuatan dan fisiknya serupa, tetapi orang jahat dapat menakuti orang lain. Qin Yichen tidak ganas, tetapi dia sangat ganas bagi Yue Gaoge. Setiap pukulan adalah kematian. Aku berani menyerahkan semua murid penyihir leluhur. Apakah ada perbedaan besar di antara kamu, murid Raja Dewa? Tanda seru. Kekuatan ilahi Qin Yichen sangat menakutkan, yang membuat wajah Sebi Corps sulit untuk tenang, dan bahkan kekacauan kecil ini terjadi lagi.
Dia juga tidak menyangka bahwa monyet bau akan bersedia memberikan kesempatan seperti itu. Monyet bau memiliki banyak rambut monyet di sekujur tubuhnya, tetapi hanya beberapa rambut di bagian belakang kepalanya. Tanda seru. Meskipun Yue Gaoge dilecehkan secara tirani, dan dia masih sedikit sombong tentang kemalangan, tetapi sombong karena kemalangan, dia tidak akan pernah membiarkan Qin Yichan menjadi sombong. Hari ini aku berkata untuk membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Belum lagi kesempatan yang diberikan oleh monyet bau. Itu tidak akan berhasil bahkan jika 7 monyet datang. Matanya Bizi seram. Dia bahkan berani tegar dengan kontrak surgawi. Belum lagi melawan langit dan medan perang. Melawan langit dan medan perang? Tapi bukan berarti pertempuran itu tak terkalahkan. Selama minuman dingin, Sebize tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dan semburan asap berwarna keluar dari lengan baju. Dan itu meleleh ke dunia dalam sekejap. Dalam sekejap, Qin Yichan tiba-tiba merasakan aroma, yang membuatnya layu dalam sekejap. Meskipun menggunakan master beracun atau racun pintar, mereka tidak berwarna dan tidak berasa. Tetapi Qin Yichan dapat mencium baunya, yang tidak berarti bahwa racun iblis ini adalah metode biasa. Sebaliknya, jika Anda memikirkan mayat boros yang tercerahkan dengan racun, tidakkah ia memahami hal ini? Alasan mengapa Qin Yichan masih bisa mencium racun iblis adalah karena racun iblis seperti itu telah melampaui yang tidak berwarna dan tidak berasa. Karena racun pasti memiliki bau, sama seperti semua jenis bahan obat. Racun iblis dari mayat yang boros dapat dikatakan telah melampaui pemahaman semua makhluk hidup di jalur racun. Itu pintar. Racun iblis dari Sebicorp sangat menakutkan. Dia adalah nenek moyang penyihir. Dia bisa membiarkan bau racun iblis ini terdeteksi. Dan dia secara alami yakin. Bahkan jika pisau pencuri dapat mendeteksinya, itu tidak akan bisa melawan. Dia. Qin Yichan langsung menyadari kengerian iblis ini. Dupa beracun seperti pemerah pipi memasuki tubuhnya. Dan kekuatan sucinya lamban dan sulit dioperasikan pada saat pertama. Seolah-olah racun iblis ini seperti lumpur. Menghalangi pembuluh darahnya. Membuat kekuatannya tidak mungkin untuk diintegrasikan. Tidak hanya itu, tetapi Qin Yichan bahkan lebih merasa bahwa dalam tarian kabut beracun beraroma merah, tampaknya ada banyak tengkorak merah muda yang memanggilnya, menyebabkan energi dan semangatnya menurun dengan cepat. Pembusukan Jing Qishan membuat Dao Xin semakin terguncang, sangat beracun sehingga bisa menembus medan perang Qin Yichan, membuatnya sulit untuk mempertahankan keadaan murni dan menyala-nyala. Berdiri di dunia, Qin Yichan menggelengkan kepalanya dengan keras, hanya untuk menemukan bahwa iblis ini tidak dapat dihentikan sama sekali. Itu adalah penghancuran Dao. Ini adalah evolusi Dao Fa. Kecuali dihancurkan oleh kekuatan Dao. Itu tidak dapat dihindari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi.